Kisah Anatoly Slivko ini kayak mimpi buruk yang dibungkus sama penampilan orang baik-baik. Coba bayangin, hidup di kota kecil yang tenang di Uni Soviet, di mana semua orang saling kenal dan percaya. Tapi di balik kehidupan yang normal itu, ada rahasia gelap yang bikin geger dunia. Ini cerita tentang seorang pembunuh berantai yang kejam, yang manfaatin posisinya buat ngincar orang-orang yang lemah. Siap-siap, karena kita bakal masuk ke pikiran seorang monster dan ngungkapin detail-detail mengerikan dari kejahatannya. Video ini bakal ngebongkar fakta-fakta mengerikan tentang Anatoly Slivko, yang bakalan bikin bulu kuduk kalian merinding. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasi, karena Tanya AI bakal terus ngebahas misteri dan kejahatan yang mengerikan dari seluruh dunia. Dia ini orang yang dihormati di lingkungannya. Seorang pembina muda yang aktif, disayang anak-anak dan bisa diandelin sama orang tua. Namanya Anatoly Slivko. Mukanya selalu senyum ramah, nyapa tetangga dengan hangat, dan suka bantuin siapa aja yang butuh. Siapa sangka di balik tampang baiknya itu dia nyimpen rahasia mengerikan yang gak kebayang. Kepribadian gandanya rapih banget disembunyiin, sampai akhirnya kebongkar juga gara-gara rentetan kejahatan yang gak bisa dimaafin. Slivko bukan orang asing di Nevinnomysk. Dia lahir dan besar di sana, punya reputasi sebagai warga teladan. Dia bahkan pernah dapat penghargaan karena dedikasinya sebagai pemimpin klub pemuda. Tapi, nggak ada yang tahu kalau di balik penghargaan dan pujian itu, ada sisi gelap yang mengerikan. Sisi gelap yang haus darah, yang bikin Slivko ngelakuin kejahatan-kejahatan keji. Dan semua itu berawal dari sebuah tragedi yang ngubah hidupnya selamanya. Tragedi yang di chapter selanjutnya. Tahun 1961, ada kecelakaan mengerikan di dekat rumah Slivko. Seorang anak laki-laki, anggota klub pemuda yang dia bina, meninggal dunia karena kecelakaan motor. Darah, jeritan, dan tubuh anak itu yang udah nggak bernyawa nempel kuat di ingatan Slivko. Anehnya, bukannya sedih, dia malah ngerasa sesuatu yang lain. Sebuah perasaan aneh yang belum pernah dia rasain sebelumnya. Perasaan yang gelap, aneh, dan ngeganggu banget. Kecelakaan itu kayak ngebuka pintu terlarang dalam dirinya. Pintu menuju sisi gelap yang selama ini dia pendem. Dan semakin dia coba lupain, semakin kuat juga dorongan itu nguasain dia. Slivko mulai dihantui sama fantasi-fantasi yang mengerikan. Fantasi tentang kekerasan, penderitaan, dan kematian yang entah kenapa malah bikin dia puas. Dia sadar kalau dirinya beda, dan perbedaan itu bakal ngebawa dia ke jalan yang penuh darah dan kengerian. Dengan licik, Slivko manfaatin posisinya sebagai pembina klub pemuda buat ngelakuin aksinya. Dia milih korban-korbannya dengan hati-hati, biasanya anak laki-laki dari keluarga susah atau bermasalah. Dia deketin mereka dengan perhatian, nawarin bantuan dan persahabatan. Slivko berusaha dapetin kepercayaan mereka, pura-pura baik biar dia bisa ngejalanin rencana jahatnya. Dia ngajak korban-korbannya berkemah, berpetualang di hutan, atau ngunjungin tempat-tempat sepi dengan alasan seneng-seneng dan pengalaman baru. Karena nggak curiga, para korban mau aja diajak Slivko, padahal mereka lagi jalan menuju perangkap maut. Di tempat-tempat sepi itulah, pas mereka lengah dan ngerasa aman, Slivko nunjukin siapa dirinya yang sebenarnya. Muka ramahnya hilang, diganti sama seringai jahat seorang predator yang siap nerkam mangsanya. Kepercayaan yang udah dia bangun dengan susah payah, dihancurin dalam sekejap. Dan buat para korbannya, nggak ada jalan keluar dari mimpi buruk yang udah nunggu. Chapter 4 Neraka di balik hutan sunyi. Di tengah hutan yang sepi, jauh dari mana-mana, Slivko bikin ruang bermain yang mengerikan. Sebuah gubuk terpencil yang jadi saksi bisu dari ritual sadisnya. Di sana, dia ngikat korban-korbannya, nyiksa mereka dengan kekejaman yang gak kebayang. Slivko punya obsesi yang mengerikan sama kematian yang sempurna. Dia pengen lihat korban-korbannya mati perlahan, ngerasain setiap detik penderitaan yang dia buat. Dia cekik mereka sampai sekarat, terus dilepas lagi dan diulang-ulang lagi penyiksaan itu. Jeritan kesakitan dan minta ampun gak mempan sama dia. Hati Slivko udah mati, diganti sama kepuasan yang menjijikan setiap kali lihat korbannya kesakitan. Nggak cuma nyiksa, Slivko juga maksa korban-korbannya buat ikutan permainan yang dia buat. Permainan yang dia rancang buat memuaskan nafsu gilanya. Permainan yang selalu berakhir dengan penderitaan dan kematian. Bahkan Slivko memutilasi tubuh korbannya dengan brutal. Namun, tidak seperti beberapa pembunuh berantai lain yang menggunakan bagian tubuh korban untuk tujuan kanibalisme atau dekorasi,
Slivko memiliki obsesi terhadap rekonstruksi tubuh. Ia akan memutilasi dan mencoba membentuk kembali tubuh korban agar sesuai dengan fantasi seksualnya yang menyimpang. Dan yang lebih parah lagi, Slivko ngerekam semua aksinya. Dia rekam semua jeritan, air mata, setiap detik penderitaan korbannya dalam video-video sadis yang jadi bukti kejahatannya. Chapter 5, rekaman kekejaman yang tersimpan rapat. Slivko terobsesi banget sama detail. Dia nggak cuma pengen puas sesaat, tapi juga pengen nginget-nginget setiap momen penderitaan yang dia buat. Dia beli kamera film, ngubah gubuknya jadi studio penyiksaan, dan korban-korbannya jadi aktor dalam film horor nyata yang dia sutradarai. Dengan dingin dan perhitungan yang matang, Slivko ngerekam semua aksinya. Dia arahin kamera ke muka korban-korbannya yang ketakutan, ngerekam jeritan mereka dan ngabaidin setiap detik penderitaan yang dia ciptain. Video-video itu jadi kayak piala buat Slivko. Bukti kehebatannya, catatan prestasi kegilaannya. Dia sering nonton ulang rekaman-rekaman itu di waktu luang, nikmatin setiap detik kengerian yang udah dia buat. Slivko bahkan punya koleksi baju korban-korbannya. Dia simpen sepatu, kaos, dan barang-barang lain sebagai kenang-kenangan dari karya seni yang udah dia buat. Selama bertahun-tahun, Slivko berhasil nyembunyiin rahasia kelamnya. Dia hidup kayak orang biasa, jadi suami dan ayah, sementara di sisi lain, dia terus nyari dan nyiksa korban-korban yang gak berdosa. Tahun demi tahun berlalu, Slivko terus ngelancarin aksinya tanpa ketahuan. Tapi, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Polisi mulai curiga sama keberuntungan Slivko yang selalu ada di dekat TKP setiap kali ada anak laki-laki yang hilang. Mereka mulai nyelidiki latar belakang Slivko, ngumpulin bukti-bukti yang nunjukin kalau dia terlibat dalam kasus-kasus itu. Penyelidikan makin gencar, dan kecurigaan polisi makin kuat. Slivko, yang selama ini ngerasa aman, mulai panik. Dia mulai ngelakuin kesalahan-kesalahan kecil, dan jejak kejahatannya makin kelihatan. Sampai akhirnya, tiba saatnya buat topeng Slivko terbuka lebar. Polisi ngegeledah rumahnya, dan yang mereka temuin di sana bener-bener bikin kaget. Rekaman video, baju korban, dan bukti-bukti lain yang gak terbantahkan, ngebongkar semua kebiadaban Slivko. Tahun 1985, Anatoly Slivko akhirnya ketangkep. Dunia geger, nggak percaya kalau pria yang selama ini dikenal ramah dan baik, ternyata monster kejam yang udah ngebunuh banyak anak laki-laki. Di ruang interogasi, Slivko ngakuin semua perbuatannya dengan tenang dan tanpa rasa bersalah. Dia ceritain detail-detail mengerikan tentang gimana dia milih korban, nyiksa, dan akhirnya ngebunuh mereka. Dia bahkan nunjukin tempat-tempat di mana dia ngubur jasad korban-korbannya. Pengakuan Slivko bikin dunia gempar. Nggak ada yang nyangka kalau pria baik yang mereka kenal ternyata seorang pembunuh berantai yang kejam. Keluarga korban marah, hancur, dan nuntut keadilan atas kematian anak-anak mereka. Persidangan Slivko jadi sorotan dunia. Media massa rame-rame ngeliput, pengen tahu lebih banyak tentang monster Nefinomisk ini. Slivko sendiri kelihatan tenang dan tanpa ekspresi, seolah-olah dia nggak sadar seberapa kejam perbuatannya. Psikiater yang meriksa dia mendiagnosis Slivko dengan sadisme seksual dan nekrofilia. Mereka nyimpulin kalau Slivko dapat kepuasan seksual dari nyiksa dan ngebunuh korban-korbannya. Tahun 1909, Anatoly Slivko dijatuhi hukuman mati. Dia dieksekusi mati dengan ditembak di kepala, mengakhiri hidup kelamnya yang penuh dengan kengerian dan penderitaan. Kematian Slivko emang ngakhirin terornya, tapi luka yang dia torehkan di hati keluarga korban gak bakalan pernah sembuh. Mereka harus hidup dengan kenyataan pahit kalau anak-anak mereka udah jadi korban kebiadaban seorang monster berwajah manusia. Kasus Anatoly Slivko jadi pengingat buat kita semua kalau kejahatan bisa aja ngumpet di balik topeng yang paling meyakinkan. Dia ngajarin kita buat lebih waspada, jangan gampang percaya, dan buat selalu ngelindungin orang-orang yang kita sayang. Kisah Slivko juga bikin kita bertanya-tanya, kok bisa ya seorang manusia ngelakuin kekejaman kayak gitu? Apa dia emang terlahir sebagai monster, atau lingkungan yang bikin dia jadi kayak gitu? Sampai sekarang, pertanyaan itu masih jadi misteri. Yang pasti, kasus Anatoly Slivko adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang mengerikan. Sebuah pengingat kelam tentang sisi gelap jiwa manusia yang bisa aja ngelakuin hal-hal kejam. Semoga kita semua bisa belajar dari tragedi ini, dan semoga kejadian kayak gini nggak bakalan pernah terjadi lagi. Gila sih, ngebayangin ada orang kayak Slivko di dunia nyata. Bikin merinding ya.
Kadang manusia itu lebih serem daripada hantu. Kalau hantu kan udah jelas penampakannya. Nah kalau manusia kayak gini, susah dibedain sama orang baik-baik. Makanya, penting banget buat ngajarin anak-anak supaya hati-hati sama orang asing. Jangan gampang percaya sama orang yang baru dikenal, meskipun kelihatannya baik. Mencegah lebih baik daripada menyesal, kan? Semoga video ini bisa ngasih pelajaran berharga buat kita semua. Jangan lupa subscribe Tanya AI buat dapetin video-video horor, kejahatan nyata, dan misteri lainnya. See you next time.